Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan sebuah bab tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nisa Maila Dewi Rinjani. Saya Yunisti Gusti. Selanjutnya ada Gadis Sarah Fadila yang tidak bisa hadir pada presentasi hari ini. Lalu saya Tiana Natika Anggraini. Saya Muhammad Adiman Farabi. Dan saya Muhammad Iman Wijaya. Oke, baik. Sebelum itu juga kami berterima kasih kepada Bapak Rektor, Profesor Widodo, SSI, MSI, PNJ, dan Profesor Dr. Andes, Dr. Alani sebagai Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA, PhD sebagai Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI sebagai Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS sebagai Wakil Rektor 4, Dr. Insinyur Bambang Sulo, MS Agro sebagai Wakil Rektor 5, Dr. Andes Andi Vesta Wijaya, MDA PhD sebagai Dekan FIA, Yusri Abdillah Ensos MSI PhD sebagai Wakil Dekan 1, Hamidah Hayati Utami Dr. Ensos MSI sebagai Wakil Dekan 2, Dr. Muhammad Rozikin MSI sebagai Wakil Dekan 3, dosen Pancasila, dosen pengampu kita Profesor Dr. Insinyur Pamariatu Solihah MSI. Masuk ke pembahasan. Latar belakang. Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Peran Pancasila sebagai dasar negara, peran Pancasila sebagai pedoman hidup bagi bangsa, dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa. Menurut Aristoteles, pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus merupakan etika yang berasal dari tindakan manusia, sedangkan method dan custom merupakan suatu bahasa etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat melekat dalam manusia. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dan dibahas dengan adanya makalah ini yaitu satu, apa itu etika, kedua, apa saja aliran etika, ketiga, apa itu etika Pancasila. Di sini dalam makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami pengertian etika baik secara etimologi, terminologi, dan pendapat dari para tokoh. Kedua, untuk bisa memahami dan menjelaskan aliran-aliran dalam etika. Ketiga, untuk mengetahui dan menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana pengertian etika. Pengertian etika etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan, custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-harinya terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan dan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Di sini ada beberapa pengertian etika menurut beberapa tokoh, yaitu pertama menurut James J. Sibley SG. Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seorang kepada orang lain. Kedua, menurut Profesor Dr. Franz Pejing Suseno, etika adalah ilmu mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Dan yang terakhir, ketiga, K. Bertens, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang
oleh nilai mengenal 5 kategori baik buruk, yaitu baik sekali, baik netral, buruk, dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Suci yang bebas dari noda apapun jenisnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama tahun 1953, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Kamus Lama hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru tahun 1988 mempunyai 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang baik atau buruk, tentang dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan nilai tentang moral. Dan yang ketiga yaitu benar atau salah nilai yang dianut masyarakat atau golongan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dan edisi ketiga tahun 2001 terdapat pembaruan. Dalam kamus tersebut dimuat 2 kata, etik dan juga etika. Etik meliputi arti kedua dan ketiga dalam edisi 1988. Sementara etika dalam edisi 1991 dan 2001 mengkhususkan untuk ilmunya. Jadi etika berarti ilmu tentang etik. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan juga buruk. Etika juga disebut sebagai ilmu normatif karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Dengan demikian dapat disebutkan 3 pengertian etika. Bentuk yang pertama yaitu etika berarti nilai atau norma moral yang dijadikan pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika berarti kumpulan nilai atau nilai moral atau kode etik. Yang ketiga yaitu etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam etika. Dalam kajian etika terdapat 3 aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan keutamaan. Masing-masing aliran memiliki perspektif sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau buruk. Yang pertama yaitu etika deontologi. Kata deon berasal dari Yunani yang artinya kewajiban. Jadi aliran ini memandang suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Aliran ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik atau buruk. Contohnya seperti kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh tiap individu. Bukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, tetapi karena moral setiap individu sudah paham bahwa korupsi adalah tindakan yang dilarang dan dinilai buruk. Ukuran kebaikan dalam etika ini adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dinilai baik jika didasari oleh kewajiban moral. Tindakan itu baik jika didasari kemauan baik dan kerja keras serta sungguh-sungguh dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dan tindakan yang baik adalah didasari oleh otonomi bebas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Selanjutnya adalah etika teologi. Pandangan etika ini berkebalikan dengan deontologi. Etika teologi memandang bahwa baik buruknya satu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan itu sendiri. Aliran ini bersifat situasional, dapat memilih mana yang membawa dampak baik meski harus melanggar kewajiban atau nilai norma yang lain. Contohnya saat bencana alam terjadi maka memenuhi kewajiban sering dilanggar yang sulit dilakukan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan seperti ini, aliran etika teologi perlu dipertimbangkan
dipertimbangkan yaitu demi akibat baik, beberapa kewajiban mendapat keringanan untuk tidak dipenuhi. Dalam etika teologi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama egoisme, atau memandang tindakan yang baik ialah tindakan yang berakibat baik bagi pelaku. Secara moral, setiap orang dibenarkan untuk mencapai kebahagiaan sendirinya dan dianggap salah apabila membiarkan dirinya sengsara atau dirugikan. Yang kedua adalah utilitarianisme, memandang baik buruknya suatu tindakan tergantung bagaimana akibat terhadap orang lain. Tindakan dianggap baik jika dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ketika hal ini tidak bertumpu pada nilai dan norma yang ada, karena pandangan terhadap nilai dan norma sangat beragam, namun setiap tindakan dilihat akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Yang ketiga adalah etika keutamaan. Dalam etika ini tidak mempermasalahkan akibat suatu tindakan dan tidak mendasarkan penilaian moral kewajiban, tetapi menekankan pada pengembangan karakter moral pada diri setiap individu. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, tetapi harus menjadi pribadi yang baik juga. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar. Kelemahan etika keutamaan ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh yang menjadi panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi beragam juga. Keadaan ini dikhawatirkan dapat memicu benturan sosial. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada sosok tokohnya, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dianggap baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga karena bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Hal ini berarti setiap sila mempunyai tingkatan dan nilai. Akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan dan saling keterhubungan secara sistematik. Oleh karena itu, nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diambil dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Menurut pendapat Christian Sindergaard pada tahun 2014, Pancasila sebagai fondasi bersama untuk beraktivitas dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan sehingga melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Etika Pancasila menjadi fundamental bangsa dalam rangka penguatan integritas negara. Secara normatif, etika Pancasila sebagai acuan dalam atas tindakan baik. Sedangkan secara filosofis dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma dalam masyarakat. Berikut terdapat beberapa masalah jika Pancasila tidak dipandang sebagai sistem etika, antara lain: 1. Banyak masalah penggelapan yang mewabah di Indonesia. 2. Masih terjadi terorisme menggunakan simbol keagamaan. 3. Masih banyak pelanggaran hak asasi manusia. 4. Kesenjangan sosial masyarakat. Dan 5. Ketidakadilan aturan yang masih terjadi. Adapun dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan menuai berbagai ancaman, antara lain: 1. Berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 2. Munculnya wibawa masyarakat. 3. Munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. 4. Penegak hukum tidak memiliki nilai keadilan. Dan 5. Pemanfaatan perkembangan teknis untuk hal ini. Jadi kesimpulan dari bahwa yang telah kami sampaikan adalah Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung banyak nilai moral dan kebaikan. Oleh karena itulah Pancasila dijadikan sebagai sistem etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk
pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika suatu perbuatan telah mencakup nilai-nilai dan meninggikan nilai-nilai tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik dan berlaku sebaliknya. Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan penting dalam perkembangan bangsa ini karena Pancasila membentuk pola pikir bangsa sehingga bangsa kita dapat dianggap sebagai bangsa yang bermoral dan beradab di mata dunia. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 membahas bab Pancasila sebagai etika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di para teman-teman. Berikut kami akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman dipersiapkan pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman siapa yang ingin bertanya? Mega. Perkenalkan, nama saya Jen Mega Putri, saya dari kelompok 5. Saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya itu, apa yang menjadi tolak ukur dari etika dan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mega. Selanjutnya dari Silva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Silva Zakia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa peran penting Pancasila dalam sistem etika? Terima kasih. Baik, setelah pertanyaan yang ditampung tadi, berikut kelompok saya akan menjawab yang diwakilkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Silva. Apa peran penting Pancasila dalam sistem etika? Peran Pancasila dalam sistem etika adalah sebagai arahan untuk beraktivitas sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mega. Yang menjadi tolak ukur moral dan etika adalah yang pertama, etika adalah tata nilai yang berlaku dibicarakan mengenai kepatutan dan atau kepantasan dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan akal dan berani sebagai tolak ukur baik atau tidaknya tindakan tersebut. Nah, di antara sekian banyak tindakan yang sebetulnya sambil kita lakukan, ada suatu batasan yang disadari oleh diri kita sehingga mencegah kita melakukannya. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa tindakan yang tidak ingin kita lakukan, tetapi karena kesadaran kita atas suatu ketentuan membuat kita harus melakukannya. Dalam teori-teori moral, teologis pada umumnya, suatu tindakan secara moral disebut baik kalau tindakan itu menunjang perwujudan atau membawa ke arah pencapaian tujuan akhir atau final end sebagai kebaikan tertinggi yang dicita-citakan. Apabila tujuan akhir sebagai kebaikan tertinggi ini sudah dapat ditentukan, maka penilaian dan putusan moral nampaknya dengan cukup mudah dapat dilakukan. Baik, setelah dari beberapa pertanyaan yang telah kita jawab, apakah menjawab dari pertanyaan teman-teman? Jawab. Terima kasih. Dicukupkan dan sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.